Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih solihah. Pagi ini berjumpa lagi dengan Ustazah Vera. Sebelum kita mulai pembelajaran daring pagi ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga pembelajaran pagi ini dapat memberikan manfaat buat kalian semua. Nah, jangan lupa sebelum menyimak pembelajaran daring pagi ini, kalian melakukan sholat duha terlebih dahulu ya. Pagi ini Ustazah akan menyampaikan tema 1, subtema 3, bersyukur atas keragaman. Pembelajaran 3 dan 4. Muatan pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah disampaikan sama Ustazah Rara tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras seperti kaca, dinding, dan logam. Nah, dinding yang dimaksud di sini adalah dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan semen juga dapat memantulkan bunyi. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Nah, perhatikan ruangan berikut. Pernahkah kalian membayangkan di manakah ini dan di ruangan apakah ini? Nah, tentunya kalian sudah pernah. Bagi yang belum pernah, bisa kalian bayangkan ya, lihat lantainya dipenuhi dengan karpet. Ruangan apakah ya itu? Ruangannya dipenuhi karpet, dindingnya ada karpetnya juga ya. Nah, lantai dan dinding ruang pertemuan dilapisi karpet tujuannya untuk menyerap atau meredam bunyi. Suara dari dalam ruangan menjadi tidak bising atau terdengar hingga keluar ruangan. Biasanya ruangan yang dilapisi banyak peredam bunyi itu bisa kalian temui di gedung bioskop ya. Nah, pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya? Nah, nanti bisa kalian coba ya. Kalian coba berteriak di luar ruangan atau di lapangan. Dan kalian bandingkan ketika kalian berteriak di kamar mandi atau sedang bernyanyi di dalam kamar mandi. Nah, kalian bisa lakukan percobaan itu ya. Kira-kira perbandingannya apa ketika kalian berteriak di luar ruangan dan di dalam kamar mandi ya. Nah, nanti kalian bisa coba ya biar tahu. Oh, ternyata aku kalau berteriak di luar ruangan mengeluarkan banyak tenaga untuk bisa suaraku terdengar jelas ya. Sedangkan ketika aku di kamar mandi, suaraku begitu nyaring dan tidak banyak mengeluarkan tenaga. Nah, nanti bisa kalian coba ya kenapa seperti itu ya. Nah, sekarang Ustazah mau menyampaikan tentang macam-macam bunyi pantul. Nah, yang pertama gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam merupakan bunyi pantul yang sebagian bunyinya terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang dihasilkan terdengar tidak jelas. Gaung dapat terjadi jika jarak sumber bunyi dengan dinding pemantul cukup jauh. Contohnya di gedung bioskop yang sudah Ustazah sampaikan di awal tadi ya, gedung pertemuan ataupun gedung konser. Nah, seringkali diberi kerdam ya, diberi
peredam supaya suara yang ada di dalam gedung tidak sampai terdengar nyaring di luar ruangan ya. Yang mungkin gampang ditemui adalah gedung bioskop ya. Nah, yang kedua adalah gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh, serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua ya. Makanya biasanya kalau kalian berteriak di tempat seperti lembah-lembah itu seolah-olah suaranya saling bersautan. Nah, seperti itu ya. Yang terakhir bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli ya. Nah, bunyi pantul yang bersifat memperkuat bunyi asli terjadi jika jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul sangat dekat. Akibatnya bunyi asli dan bunyi pantul terdengar hampir bersamaan sehingga saling menguatkan. Contohnya dapat terjadi di kamar mandi, ruang tidur, terowongan, dan ruang kelas ya. Nah, makanya kenapa ketika kalian berteriak di dalam kamar mandi itu seolah-olah suara kalian itu bukan seolah-olah, memang karena dindingnya banyak sekali di situ media air ya mudah menghantarkan bunyi ya, sehingga ketika kalian bernyanyi di dalam kamar mandi atau bersuara di kamar mandi, suaranya terlihat sangat merdu gitu ya. Nah, selanjutnya Ustazah akan menyampaikan muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak. Mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Nah, perhatikan contoh pada dua paragraf berikut pada teks yang Ustazah bacakan ya. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional Indonesia, tersaji dengan beragam jenis rasa hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Nah, perhatikan ya, di paragraf pertama itu merupakan kalimat utama, sedangkan di paragraf kedua merupakan kalimat penjelas. Gagasan pokoknya adalah makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Gagasan pendukung yang kedua adalah makanan tradisional memiliki beragam jenis rasa, dan penyajian. Sedangkan gagasan pendukung yang ketiga adalah jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Nah, selanjutnya Ustazah akan menyampaikan tentang muatan pembelajaran PPKN. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah pernah disampaikan tentang gerak keberagaman. Nah, keberagaman yang ada di Indonesia itu sangat banyak sekali. Ada budaya, ras, suku, agama, dan bahasa daerah dari berbagai adat istiadat di Indonesia ya. Jenis keberagamannya itu berbeda-beda ya. Meskipun penuh dengan keragaman budaya, Indonesia tetap satu dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut berarti walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Nah, karena itu ya konsep
Bhinneka Tunggal Ika harus diajarkan kepada kalian sejak dini. Salah satunya ya yang perlu disampaikan adalah ya Pak, sikap bekerja sama. Nah, ya sikap bekerja sama itu harus dipupuk di lingkungan belajar ya, supaya apa? Kalian merasa bersama-sama ya. Nah, salah satunya adalah kerjasama dalam diskusi ya. Diskusi adalah pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Nah, jadi pendapatnya kita selesaikan bersama-sama, pendapat orang yang berbeda-beda dalam forum yaitu diskusi ya. Nah, diskusi merupakan salah satu bentuk kerjasama. Dalam berdiskusi harus menghormati pendapat orang lain ya. Terus setiap pendapat memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak boleh memaksakan pendapat kita paling benar di antara pendapat orang lain ya. Nah, jadi kita harus menerima pendapat orang lain kalau pendapat kita tidak digunakan dalam forum atau tidak diambil keputusan dalam forum ya. Kita harus legowo karena ada yang lebih baik ternyata dari pendapat kita ya. Nah, jadi itu diselesaikan. Tidak ada yang lebih baik semuanya karena dimusyawarahkan ya. Dan saling menghormati perbedaan pendapat. Jangan sampai kalian ketika pendapatnya tidak diterima marah ya. Nah, kita harus menghormati. Oh, ternyata pendapat teman saya mudah diterima oleh anggota diskusi ya, seperti itu. Nah, manfaat menghormati pendapat dalam berdiskusi. Manfaatnya apa ya? Yang pertama, terciptanya kerukunan dan kebersamaan ya. Nah, menambah pengetahuan. Yang ketiga, permasalahan lebih mudah diselesaikan ya. Kalau kita saling berdiskusi, masalah yang rumit itu bisa terpecahkan dalam forum diskusi ya. Yang keempat, kita akan dihormati orang lain. Yang kelima, menghasilkan kesimpulan yang adil, tidak ada yang satu diuntungkan atau satu dirugikan. Semuanya adil. Keputusan itu diambil dari semua pendapat yang masuk di forum diskusi ya. Nah, untuk selanjutnya ini ada kunci jawaban penilaian harian PB 3 halaman 88, ROM A dan ROM B. Nanti bisa kalian salin ya. Dan kunci jawaban penilaian harian PB 4 halaman 91 dan 92 ya. Nanti kalian salin. Nah, di ujung kita sudah sampai di ujung ya pertemuan pagi ini ya. Nah, sebelum Ustazah akhiri, marilah kita berdoa sesudah belajar bersama-sama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Semoga ilmu yang diberikan Ustazah pagi ini dapat bermanfaat buat kalian semua dan bisa kalian terima dengan mudah ya. Anak-anak di rumah tetap semangat, tetap sehat ya. Jangan lupa selalu berdoa semoga wabah corona ini segera berlalu dan kita segera dipertemukan lagi dalam keadaan yang lebih baik lagi. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.